Anda kembali di Sindosore. Biasa Ketua Umum PBNU memastikan bahwa kegiatan 5 Nahdien muda yang bertemu dengan Presiden Israel tidak terkait dengan lembaga NU. PBNU juga menegaskan tidak akan melakukan pengembangan kegiatan apapun dengan Israel, kecuali bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Dapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempoh hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga. Kami serukan kepada seluruh kader terutama dan juga warga NU bahwa kita tidak akan melakukan engagement, tidak melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina ini kecuali untuk tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa misalnya, tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Sebelumnya pemirsa, foto 5 warga NU berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog menuai kecaman. Kecaman datang dari banyak pihak karena kunjungan itu dinilai menyakiti hati umat Islam dan melanggar konstitusi. Sorotan tertuju kepada mereka yang berkunjung yaitu Gus Syukron Makmun, Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Baharul Ulum, dan Iza Anafisah Dania. Mereka dikenal sebagai cendekiawan Nahdlatul Ulama. Menanggapi hal itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama mendalami 5 orang pemuda Nahdien yang mengunjung Israel dan bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. PBNU segera memanggil kelimanya untuk mengklarifikasi kunjungan itu. Pasalnya tindakan mereka tidak sesuai dengan spirit yang dibangun oleh PBNU. Sementara itu, Zainul Ma'arif yang ikut serta dalam pertemuan dengan Presiden Israel memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya. Dirinya mengaku telah memberikan klarifikasi ke sejumlah media massa, di mana pertemuannya dengan Presiden Israel hanya sebatas diskusi terkait dengan konflik Palestina. Ia pun berharap semua pihak tidak terbawa emosi. Lalu seperti apa pemirsa alur cerita kelima Nahdien bisa diundang bertatap muka dengan Presiden Israel, dan lalu sanksi apa yang diberikan kepada 5 Nahdien itu? Kita akan berbincang dengan Ketua PBNU Bidang Media, IT, dan Advokasi, Syafiq Ali. Selamat sore Pak Syafiq, terima kasih telah bergabung sama kami di Sindosore. Mungkin bisa diceritakan kembali kalau dari versi kelima orang ini, bagaimana kemudian akhirnya mereka bisa berangkat ke Israel dan bertemu langsung dengan Presiden Israel di tengah konflik yang saat ini menjadi sorotan dunia tentunya? Ya, tadi siang PBNU sudah memanggil teman-teman ini, tapi yang hadir hanya terhitung dalam tanda kutip koordinator, Mas Zain Ma'arif, dan dia menjelaskan bahwa ceritanya memang dia selama ini sudah sering terlibat diskusi-diskusi dengan sejumlah kalangan, ya, diskusi lintas agama. Jadi dia ada pihak dari Yahudi, ada yang Kristen, ada yang macam-macam lah. Diskusi lewat Zoom, lewat online. Jadi penjelasan dia itu udah beberapa kali mereka berdiskusi lewat Zoom, termasuk ada jaringan yang di Amerika. Kemudian mereka ditawari untuk berkunjung ke Israel untuk mengenal kaum Yahudi. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Baik, sampai akhirnya kemudian 5 Nahdien ini pergi ke sana begitu bertemu. Tapi memang ada agendakah kemudian bertemu dengan Presiden Israel? Karena sebelumnya ada yang mengatakan bahwa tidak ada agenda sebenarnya. Kemudian ada. Tapi kalau dari pengakuan mereka bagaimana? Ya, penjelasan Mas Syafiq.
dengan Presiden Israel, tapi hanya bertemu dengan tokoh-tokoh agama atau aktivis antar agama, baik yang Yahudi maupun Islam. Jadi ketemu dengan Israel itu di luar agenda. Baik, kan kita tahu juga bahwa saat ini kan apa yang terjadi di Gaza itu kan sangat menjadi concern masyarakat Indonesia, gitu. Betul. Perginya orang ke Israel saja itu sudah harusnya menjadi hal yang kurang sensitif lah bagi kita. Begitulah ya, sebagai pengbiasa manusia. Kami juga menilai ini ada sikap naif dan ignorance dari kader-kader NU ini terhadap situasi. Nah, kita tahu sampai hari ini bahwa Israel masih menjatuhkan bom dan menembakkan peluru ke rakyat Palestina, tetapi kenapa teman-teman nggak bisa berpikir dan membangun kepekaan atas masyarakat Palestina, masyarakat Muslim pada umumnya, dan juga warga Nahdien itu sendiri. Nah, jadi memang ini sebentuk sikap naif dan ignorance. Makanya kemudian tadi Gus Yahya juga menegaskan bahwa memang ya ada pelanggaran karena beberapa itu pengurus, gitu kan, di mana pengurus PBNU, apalagi yang menggunakan atribut PBNU kalau engagement sama dunia internasional, apalagi Israel yang nyampe hari ini itu Indonesia aja nggak punya hubungan diplomatik, ya, maka itu ya dianggap sebuah pelanggaran. Apalagi juga memang mereka tidak. Mas Syafiq. Baik. Tadi sempat terputus. Mas Syafiq, tentunya yang menjadi pertanyaan banyak orang kan ini bagaimana kemudian 5 orang kader PBNU yang masih muda-muda ini bertemu dengan Presiden Israel. Artinya bahwa siapa kemudian yang menjadi broker pertemuan ini? Itu juga yang menjadi sorotan, kan tidak bisa ujuk-ujuk misalnya orang Amerika ingin ke Indonesia bertemu dengan Presiden Jokowi. Itu juga hal yang sulit. Artinya siapa yang menjembatani pertemuan ini sebenarnya? Dan kenapa bisa? Ya, ada lembaga, jadi jaringan mereka ada lembaga dari Amerika yang memfasilitasi berangkat ke sana dan mengatur kunjungan-kunjungan mereka ke mana aja dan bertemu dengan siapa aja. Nah, jadi ini ada sebuah lembaga di Amerika yang mengatur itu semua. Ya anggap aja itu lobby-lobby Israel yang berkantor di Amerika tapi punya network di Indonesia. Baik, artinya bahwa Anda melihatnya ini jebakan atau... Ya, saya kira ini kan teman-teman ini masih muda, makanya saya katakan bahwa itu antara ignorance sama naif gitu ya. Ignorance sama naif, dianggap bahwa ini sesederhana dialog antar umat beragama. Padahal kita tahu memang hari ini Israel dalam posisi yang sangat lemah di dunia internasional, banyak negara bahkan Barat aja banyak mengecam Israel, maka Israel dalam posisi yang berkepentingan untuk menunjukkan pada dunia bahwa dia itu cukup dekat dengan sejumlah kelompok Muslim. Artinya teman-teman ini antara tidak paham geopolitik, naif, ignorance, ya gabungan dari itu semua. Baik. Bahkan mungkin teman-teman ini juga nggak bisa memprediksi dampak dari yang terjadi hari ini. Baik. Yang dikatakan salah satu dari kelima NU muda ini juga di media sosial bahwa ada fokus tentang Palestinanya. Mereka begitu kan argumennya. Tapi apakah benar kemudian hal itu dilakukan begitu dengan langsung kepada Presiden Israel? Ya, disampaikan memang bahwa penjelasannya mereka sempat menyampaikan harapan itu. Nah, tapi saya kira kan ya kita tahu bahwa banyak pemimpin dunia, presiden dunia aja tidak didengarkan oleh Israel, apalagi cuma harapannya teman-teman. Nah, makanya yang ada justru ya menurut saya bahwa ini digunakan atau dimanipulasi oleh Israel untuk kerja-kerja PR-ing dia dan memperbaiki citra dia di dunia internasional, terutama di kelompok Muslim. Baik, kalau kita melihat ini adakah kemudian sanksinya dari pihak organisasi sendiri terkait dengan kunjungan mereka ke sana? Ya, karena dianggap ini sebentuk pelanggaran, beberapa yang pengurus tentu akan ada sanksi, tetapi bentuk sanksinya diserahkan kepada lembaga dan badan otonom yang menaungi mereka. Jadi ada yang sekretaris Pagar Nusa, keputusannya akan diserahkan Pagar Nusa, kemudian yang di bawah kampus, ya Unusia juga diserahkan kepada Unusia, yang Fatayat juga diserahkan kepada jajaran kepemimpinan di Fatayat. Karena memang hierarki organisasinya seperti itu. Mereka bukan pengurus harian PBNU, jadi PBNU tidak mengambil sanksi langsung terhadap mereka. Baik. Sebenarnya kalau kita mengatakan bagaimana kemudian
masalah-masalah seperti ini, kita juga ingat Gus Yahya juga pernah dikritik terkait dengan hal ini. Betul. Nah, yang membedakan dengan hari ini apa? Apakah kemudian momentumnya saja atau pertemuannya yang salah? Ya, ada banyak hal. Satu pertama, leverage politiknya. Gus Yahya dan Gus Dur dulu melakukannya. Gus Yahya dan Gus Dur punya leverage politik yang kurang lebih setara. Artinya dia dipandang bahwa ini pemimpin Muslim dari organisasi terbesar, sehingga mereka duduk setara. Di situ, Gus Dur maupun Gus Yahya bukan orang yang ibaratnya karena ditiketin gratis, terus perjalanan gratis, difasilitasi gratis, kemudian berangkat. Bukan. Mereka dua orang yang leverage politiknya berbeda, sehingga bisa berunding atau berdiskusi, bernegosiasi dalam posisi yang setara, sehingga apapun yang dikemukakan itu akan menjadi pertimbangan pemimpin di Israel. Teman-teman ini kan leverage politiknya belum dalam level seperti itu. Teman-teman ini kan levelnya ibaratnya masih kayak dapat beasiswa, gimana ya, dapat fellowship untuk berkunjung, semacam cultural visit atau apa. Jadi itu leverage politiknya berbeda. Yang kedua, situasinya berbeda. Kita tahu bahwa dalam konteks perang dan konflik Israel-Palestina ada banyak, udah berapa kali periode ya, sejak Israel didirikan 48 ya, kemudian sejak ada perang 6 hari, ada kemudian intifada 1, 2 dan seterusnya, ada dinamika, ada masa-masa memang dalam tanda kutip masa damai, walaupun sebagian wilayah Palestina diduduki Israel, tapi ada masa di mana tidak ada adu tembak. Jadi itu masa-masa yang memang baik dunia internasional maupun di dalam tubuh Palestina sendiri juga melakukan negosiasi. Jadi waktu Gus Dur melakukannya dalam momentum yang seperti itu. Jadi ada ruang untuk bernegosiasi, untuk berdiplomasi. Gus Yahya juga datang dalam forum di mana ada pertemuan Yahudi seluruh dunia dan tidak dalam kondisi perang dalam tanda kutip, tapi penjajahan tetap terjadi. Jadi ada ruang itu, karena juga orang seperti Gus Dur dan Gus Yahya juga menyaksikan bahwa di Israel itu nggak tunggal. Ada yang sayap kanan, ada yang lebih moderat, ya kayak gitu. Sekarang ada yang juga yang pro Netanyahu, ada yang anti Netanyahu. Artinya Israel itu juga beragam, tetapi dan itu dilakukan dalam momentum yang memang memungkinkan untuk bernegosiasi. Ya, sementara sekarang teman-teman tidak berada dalam leverage politik yang sama dan melakukannya dalam posisi Israel masih. Mas Syafiq. Ya, tadi sempat terputus. Jadi artinya bahwa secara timing salah dan juga leverage-nya juga salah, begitu ya? Yang Anda lihat bahwa itu yang membedakan kunjungan Gus Yahya dan juga Gus Dur di tahun-tahun sebelumnya dengan saat ini. Dan tadi yang menarik untuk disoroti juga terkait dengan bahwa keberangkatan mereka ini kan tidak terkait dengan PBNU. Tapi kan artinya bahwa identitas yang melekat itu pasti berhubungan dengan kenapa mereka akhirnya yang diundang ke sana. Betul. Artinya bahwa saya kira pihak dari lobi Israel yang dari Amerika ini tentu menyaksikan bahwa ini kader-kader NU, gitu kan? Kader-kader NU. Saya kira kalau memang bukan dari kader NU, mungkin juga ada pertimbangan lain di situ. Tentu saja ini yang sangat disayangkan. Artinya teman-teman itu tidak sebegitu memahami atribut yang melekat di dalam dirinya. Baik. Apakah kemudian ada edaran atau imbauan atau ada hal-hal lain untuk menanggapi hal-hal seperti ini? Karena artinya kalau misalnya lobby-lobbynya sedemikian kuat dan juga sampai ke bawah begitu ya, artinya kan potensi ke depannya juga masih ada dong untuk mendekati pihak-pihak NU yang betul. Kita tahu ini organisasi terbesar di Indonesia. Ya, Gus Yahya tadi sudah menegaskan dengan sangat jelas bahwa di lingkungan Nahdien, di lingkungan NU, di seluruh jajaran terlibat sebuah program atau kerjasama apapun terkait Israel dan Palestina, kalau bukan demi tujuan untuk membantu kemerdekaan rakyat Palestina. Nah, itu saya kira jelas ditegaskan. Itu pertama. Dan yang kedua, kalau toh itu memang dianggap bertujuan untuk membantu kemerdekaan Palestina, harus sesuai aturan organisasi. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Nah, itu saya kira sudah sangat jelas. Makanya tadi menegaskan, misal kalau ada beasiswa, kerjasama pendidikan, kerjasama IT misalnya gitu, ya tetap nggak boleh. Karena tidak ada kaitannya dengan
ikhtiar untuk membantu kemerdekaan Palestina. Baik Mas Syafiq, terima kasih banyak atas informasi dan juga perbincangan singkat kita di Sindo Sore. Kita berharap tentunya apa yang terjadi hari ini bisa menjadi pelajaran tentunya buat kita semua agar lebih empati ya terhadap apa yang terjadi di global. Terima kasih Mas Syafiq.